Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berisikan materi yang sudah dipelajari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilda Syahrani dengan NIT 200903660, program studi D4 Manajemen Transportasi Udara. Yang pertama yaitu pengertian travel dan turis. Travel adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok menuju destinasi lain dengan menggunakan transportasi udara, laut, maupun darat. Sedangkan turis adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang, baik perorangan maupun kelompok, untuk mengunjungi destinasi tertentu dengan tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daerah wisata, dan untuk pengembangan diri. Selanjutnya yaitu ada karakteristik turis. Yang pertama yaitu involves travel and stay, atau berhubungan dengan perjalanan dan menginap. Yang kedua yaitu a movement, atau adanya pergerakan yang dilakukan. Yang ketiga yaitu can be international, atau perjalanan yang dilakukan dengan lintas negara. Nah, yang keempat itu ada domestik, atau dapat juga perjalanan luar negeri. Yang kelima yaitu a leisure activity, atau kegiatan rekreasi. Yang keenam ada short period, atau perjalanan singkat. Dan yang terakhir ada experience, pengalaman dalam melakukan perjalanan. Nah, selanjutnya itu ada jenis travel atau perjalanan. Travel dibagi menjadi dua, yaitu perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri. Perjalanan dalam negeri adalah perjalanan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang terbatas di dalam negeri sendiri, atau domestic trip. Dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP yang berlaku. Sedangkan perjalanan luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok ke luar negeri, atau international trip. Dokumen yang dibutuhkan yaitu paspor, visa, dan lain-lain. Apa sih arti perjalanan bagi saya? Arti perjalanan bagi saya itu bisa menghilangkan rasa jenuh, bisa mencoba dan mendapatkan hal yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, sehingga bisa menambah wawasan dari tempat yang dituju. Nah, selanjutnya itu ada paspor. Paspor yaitu dokumen perjalanan yang merupakan izin untuk meninggalkan negaranya dan berpergian ke negara tertentu. Travel Information Manual tahun 1969 mendefinisikan bahwa paspor adalah suatu dokumen perjalanan resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk negaranya atau orang asing yang berdomisili dalam wilayah negara yang mengeluarkan papan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat membuat paspor. Yang pertama ada KTP atau surat keterangan pindah ke luar negeri. Kedua, kartu keluarga. Ketiga, akta kelahiran, akta nikah atau buku nikah, ijazah ataupun surat baptis. Dan keempat yaitu surat kewarganegaraan Indonesia untuk orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima yaitu surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama. Dan yang terakhir yaitu paspor biasa lama, atau bagi yang memiliki paspor biasa. Nah, selanjutnya yaitu fungsi paspor. Fungsi paspor dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dokumen utama dalam perjalanan internasional. Kedua, dokumen yang menerangkan kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang. Dan yang ketiga, dokumen yang membuat data dan identitas pribadi seseorang seperti nama jelas, tempat dan tanggal lahir, agama, pas foto, dan tanda tangan pemegang paspor tersebut. Selanjutnya ada institusi. Yang pertama itu paspor dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Yang kedua, instansi lain yang berwenang mengeluarkan paspor yaitu Departemen Luar Negeri. Nah, yang terakhir itu Departemen Luar Negeri untuk paspor diplomatik,
dinas, dan konsuler. Selanjutnya ada macam-macam paspor. Yang pertama ada paspor dinas. Paspor dinas diberikan kepada aparat atau pegawai pemerintah yang akan menjalankan tugas kedinasan ke luar negeri. Nah, yang kedua itu ada paspor diplomatik. Dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri untuk menjabat pemerintah yang menjalankan tugas diplomatik. Dan yang ketiga adalah paspor biasa. Paspor biasa dikeluarkan oleh kantor imigrasi untuk warga negara yang akan berpergian ke luar negeri. Dan yang keempat ada paspor untuk orang asing. Paspor untuk orang asing dikeluarkan oleh pemerintah untuk orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kelima itu ada surat perjalanan laksana paspor atau yang biasa disebut SPLP. Dokumen ini dikeluarkan oleh pemerintah dan hanya memiliki 1 kali perjalanan untuk orang asing atau WNI tidak memiliki kewarganegaraan. Yang keenam itu ada paspor keluarga. Paspor keluarga dikeluarkan oleh pemerintah dan dikeluarkan untuk keluarga serta anak yang belum dewasa dan dapat digunakan apabila hendak pergi bersama-sama. Yang ketujuh yaitu ada paspor haji. Paspor haji adalah paspor khusus yang hanya digunakan untuk masuk ke Arab Saudi guna melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya itu adalah visa. Visa adalah dokumen yang diterbitkan oleh suatu negara melalui sebuah perwakilan, di mana umumnya berisi izin untuk masuk sekaligus keluar dari negara tersebut. Dokumen ini berlaku selama periode waktu serta tujuan tertentu. Jenis-jenis visa. Jenis visa dikeluarkan oleh 2 kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Luar Negeri yaitu ada visa diplomatik dan visa dinas. Visa diplomatik adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain yang akan melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Dan visa dinas adalah visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas atau paspor lain yang akan melaksanakan tugas yang bersifat tidak diplomatik. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Visa yang diberikan kepada Visa kunjungan adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan dan visa kunjungan. Dan visa terbatas adalah visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja atau tidak dalam rangka bekerja. Nah, selanjutnya itu traveling ke luar negeri. Barang yang harus dibawa saat traveling ke luar negeri yang pertama ada paspor, visa, mata uang, ID card, perlengkapan pribadi, surat kesehatan, dan tiket. Yang selanjutnya yaitu ada boarding pass dan FOB atau free on board. Boarding pass adalah dokumen yang berisi informasi yang diperlukan untuk memasuki pesawat yang berisikan informasi seperti nama penumpang, tujuan, nomor pesawat, boarding gate, bandara kedatangan, dan nomor tiket. Sedangkan FOB atau free on board adalah barang bawaan yang dibawa oleh para penumpang yang dibebaskan biaya masuk dan pajak. Bebas biaya masuk maksimal US dollar atau sekitar 7,5 juta. Peraturan lama yaitu sekitar 250 US dollar dan untuk awak kabin 50 US dollar. Barang yang diperbolehkan dibawa di dalam koper yaitu cairan maksimal 1 liter, pemotong kuku, barang hand carry yaitu cairan maksimal 100 ml. Barang yang dilarang
untuk masuk ke koper yaitu barang peledak, power bank, dan laptop, serta lain-lain. Di custom ada istilah jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau adalah penumpang yang membawa barang di bawah ketentuan, sedangkan jalur merah adalah penumpang yang membawa barang perlu declare. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.